Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Mafira, saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5A1. Di sini saya ingin menceritakan tentang pendidikan di abad pertengahan kedua, reformasi dan kontra-reformasi, zaman realisme dan zaman rasionalisme. Namun di sini saya hanya menceritakan tentang zaman realisme, tapi sebelum masuk ke zaman realisme saya sedikit mengutip tentang sejarahnya ya. Dan sejarahnya itu sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan dunia itu telah lama berlangsung pada zaman Helenisme pada tahun 150 Masehi hingga kontrareformasi pada tahun 1600-an. Namun pendidikan pada zaman ini belum memberikan kontribusi pada zaman pendidikan zaman sekarang. Oleh karena itu pendidikan zaman ini lebih sedikit diragukan dan saya ingin membahas tentang zaman realismenya. Oke, zaman realisme, sejarah pendidikan dunia telah berlangsung lama sekitar 150 sebelum Masehi menurut Perdata. Realisme menghendaki pemikiran yang praktis, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan sumber dari keadaan di dunia. Tokoh pendidikan pada zaman realisme pada abad 17 yang pertama mengembangkan metode induktif adalah Francis Bacon. Prinsip pendidikan yang dirumuskan oleh Bacon yaitu antara lain ada 7, yakni yang pertama ada pendidikan lebih dihargai daripada pengajar sebab mengembangkan semua kemampuan manusia. Yang kedua ada pendidikan harus menekankan aktivitas sendiri. Yang ketiga ada penanaman pengertian lebih penting daripada hafalan. Yang keempat ada pembelajaran disesuaikan dengan pengembangan anak. Yang kelima ada pembelajaran harus diberikan satu persatu. Yang keenam pengetahuan diperoleh dengan metode induksi. Yang ketujuh semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi semua itu harus bisa belajar begitu. Dan ini saya sedikit mengutip tentang tokohnya ya. Tokoh ini terkenal karena bukunya Didaktif Magna atau buku didaktif yang besar tahun 1632 ketika Komenius memegang keyakinan bahwa filosofi diperlukan untuk keselamatan spiritual umat manusia. Ia beralasan bahwa seorang pria yang baik, makhluk rasional yang memahami Tuhan melalui alam, dan pada akhirnya masyarakat yang baik hanya bisa menciptakan jika semua orang memperoleh pengetahuan ensiklopedis. Untuk menjamin hal ini akan menjadi Komenius melukiskan metode pembelajaran universal untuk mengangkat postulat pedagogi standar yang akan memfasilitasi komunikasi pengetahuan yang efektif antara guru dan siswa. Begitu. Dan Komenius adalah salah satu pendidik pertama yang merekomendasikan sistem pengajar yang koheren dan standar. Ia meyakinkan bahwa Universitas Alam menentukan bahwa semua orang berbagi tahap perkembangan intelektual yang sama. Akibatnya, guru perlu mengidentifikasi tahap perkembangan siswa mereka dan sesuai dengan tingkat instruksi yang sesuai. Pembelajaran harus dilanjutkan dengan yang mudah ke rumit, dengan langkah lambat dan disengaja. Lebih lanjut, Komenius berpendapat bahwa problem pendidikan materi baru dimulai melalui indera sampai sebuah ide yang mencerminkan kebangkitan empirisme pada abad 17. Ini dikutip dari Education Encyclopedia. Cukup sekian, apabila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.